kita Pemprov DKI Jakarta kok tidak ngapa-ngapain gitu. Perasaan saya pada saat-saat sebelumnya itu. Tapi ya sama-sama kita tergerak, ya saya tergerak untuk bisa, ini kayaknya ada yang kurang deh, di mananya gitu. Program kayak model PSN dan sebagainya, kami juga susah masuknya. Ketika juga kita akan melakukan pembinaan terhadap itu, yang datang bukan tuan rumah, tapi pembantunya. Kasus ini kita sudah melakukan monitoring terhadap tumbuh kembang anak terkait dengan fisik atau kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Tumbuh kembang mental ini juga harus dikembangkan juga, masukkan dalam semacam kegiatan rutin yang dilakukan. Itu sih harapan kita, karena mental dan fisik ini nggak bisa berdiri sendiri, harus berdampingan. Tapi untuk komplek Bona itu sendiri kita susah untuk masuk, termasuk kader Dawis. Kita kan punya kader Dasar Wisma, itu susah untuk masuk sana. Jadi kader Dawis yang ada di sana kita alihkan ke RT yang lain jadinya. Makanya kemarin tinggal di dalam juga. Tadinya RT sana Pak yang jadi kader Dawis, tapi setelah belakangan ini sudah tidak mau lagi. Selama ini kan kita kalau pendataan itu selalu titip ke satpam, jadi nggak pernah ketemu sama warga di sana. Tapi Dawis yang lama itu mengenai ini nggak pernah ada. Kader itu nggak bisa masuk Pak. Nggak kan? Yang sebelumnya RT yang tinggal di situ. Ya RT-nya, tapi RT-nya sudah meninggal ya Pak. Oh, serah. RT yang lama sudah meninggal ya Pak, jadi diganti kayaknya. Tidak. Dari Bona Indah ya. Ke tempat lain, jadi di situ RT baru. Ibunya mantan bidan biru di puskes, neneknya, bapaknya juga mantan RW. Coba semacam itu. Melihat dari yang sekarang kejadian di Bona, setelah saya cek, saya pelajari, saya minta informasi, orang tuanya ini suami, istri masih muda, usianya kurang lebih 40 tahun lebih. Si ibunya, si nenek aktif menjadi pengurus RW, beneran sering aktif masuk. Tetapi si anaknya satu-satunya anak memang anaknya pintar. Itu kalau saya SMA kelas 1 ya sekarang ya. Kelas 10 itu SMA kelas 1. Itu kan umurnya baru 14. Karena SMP cuma 2 tahun. Dengan kepintarannya ini, orang tua mengkhususkan les bahasa Inggris, taekwondo, apa di lesin. Kalau kepintarannya ya. Cuma ada kemungkinan ini tertekan batin, sehingga dia yang ada di pikirannya itu kalau jam 2:10 dari Pak sampai jam 12 malam itu nggak bisa tidur. Pun kan tadi nggak punya teman khusus, nggak punya temenan gitu, temennya itu nggak. Tempat curhat ya. Iya, ada beberapa anak perempuan yang pernah yang pernah dia dekati itu jadi udah ilfil gitu loh. Karena apa, dia kalau misalnya ini ngumpul yang anak perempuan, dia langsung gimana sih gestur tubuhnya gitu. Bahkan ada chat antara anak perempuan yang pernah chatan dengan dia dengan ibunya gitu. Jadi anak perempuan ini mengadulah dengan ibunya gitu, bahwa si itu yang tadi saya sebutkan bahwa dia itu mohon maaf melihat gore. Ketika misalnya kita menemukan hal yang positif nih, misalnya SDQ kita menemukan analisa kemungkinan gangguan mental A gitu. Biasanya kita sampaikan ke sekolah, tapi selesai di situ gitu. Jadi iya betul, TL-nya antara sekolah dan kesehatan ini masih perlu diperkuat. Itu memang penting sekali kita memperkuat kolaborasi dari kesehatan sama pendidikan. Karena kalau kami di kesehatan, kami harus ngikutin jadwal Bu. Misalnya seperti kejadian ini, bakti data baru bisa kami masuki di bulan
bulan Oktober, jadi kita baru bisa screening bulan Oktober gitu. Padahal mungkin kejadian misalnya ada gangguan mental udah di bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi sebaiknya sebelum kami program screening tetap melakukan sesuai jadwal perjanjian dengan sekolah, tapi sekolah jika menemukan adanya nih indikasi misalnya anak ini kok pendiam atau kok tiba-tiba berlaku lebih agresif atau apa, nah itu boleh dikonsultasikan ke kami gitu, sehingga kita bersinerginya bersamaan gitu ya, jangan nunggu sampai tanggal screening dilakukan di tahun itu gitu, karena kami hanya screening 1 tahun 1 kali. Saya sih bukan menyatakan itu takdir ya, tapi kan ada hal-hal yang masih bisa kita perbaiki gitu, kita tingkatkan. Dan memang kalau kita fokus ke kesehatan mental, setahu saya kan juga di Bappenas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pak Camat dan teman-teman, di situ akan dimasukkan kesehatan mental. Karena selama ini sepertinya kesehatan mental ini sudah pembicaraan sehari-hari juga. Orang fisiknya bagus, tapi kalau mentalnya rapuh, bahaya juga. Ini akan saya sampaikan hasil pertemuan kita, dan juga sistem pendidikan, ya ada perda sistem pendidikan juga kita mau masukkan juga terkait dengan tadi misalkan kebutuhan